Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amrizal Gaditya dari kelompok 3 case study. Mau mempresentasikan skenario kasus 1 transtibial prosthesis. Di sini sudah tertera data pasien. Nama pasien berinisialkan RP. Tempat tanggal lahirnya Semarang 25 Februari tahun 1090-an. Untuk umurnya 55 tahun, berat badan 89, bisa dikategorikan overweight ya. Jenis kelamin perempuan, alamat Ungaran Semarang, nomor telepon di 085 sekian. Pekerjaan ibu rumah tangga, kondisi lingkungan rumah datar, alamat sebelumnya belum pernah menggunakan prostesis. Penyebab amputasinya karena infeksi diabetes mellitus karena berat badannya juga dan perempuan. Kondisi umum pasien, keadaan pasien sehat, baik, dan sudah amputasi. Keluhan utama pasien mengalami amputasi bawah lutut pada tungkai kiri. Ketika berjalan masih menggunakan alat bantu crutch. Untuk riwayat penyakit, pada tahun 2001 pasien tersebut mengalami amputasi pertama pada tungkai bawah lututnya yang didiagnosis dokter karena infeksi diabetes mellitus. Keinginan pasien ingin memiliki prostesis untuk berjalan. Pasien berharap memiliki prostesis untuk dapat melakukan aktivitas sehari-harinya. Di sini ada data objektif assessment. Stam pasien dalam keadaan sehat. Palpasi, pasien tidak memiliki odema, bentuk stam silindris, panjang stam medium. Untuk pemeriksaan khusus, stabilitas negatif, nyeri negatif, skarsnya positif, dan sisanya normal. Dan di sebelah kanan ada data ROM. Ada juga data MMT dengan fleksi sonlegnya 5, stamnya 4, ekstensi sonlegnya 5 dan stamnya 4. Ada data measurement circumference stam femur condyle 55 cm, mid patella 50 cm, patella tendon 41,5 cm, head of fibula 42 cm, mid tibia 40 cm, tibia N 35 cm. Dan untuk sound side-nya, lingkar terbesar 42 cm, lingkar terkecilnya 24 cm. Untuk lengthnya stam patella tendon to end of stam 23,5 cm, sound set patella tendon to floor 43 dan footnya 23 cm. Dan prescription yang cocok untuk Mrs. RP ini adalah desainnya adalah PTBSD. Desain prostesisnya endoskeletal karena termasuk bahannya yang cukup murah. Dan untuk linear menggunakan gel silikon linear untuk bagian stam dan soft linear berupa spons di dalam soket. Bahan hard socket, resin dan fiberglass menggunakan laminasi agar lebih kuat daripada plastik PP mungkin.
Suspensi self suspensi jenis wood Saswood rubber. Total komponen prosesis 1 soket outdoor stachibial, 1 thumb clamp, 1 thumb with tab clamp, dan foot adaptor. Desain soket PTBSD menggunakan desain soket ini karena pasien memenuhi kriteria indikasi penggunaan desain ini. Yang pertama, long to short stump. Yang kedua, peripheral vascular disease. Pasien menderita diabetes yang mana faktor risiko besar untuk vascular disease. Desain prosesis menggunakan endoskeletal, penyesuaian dengan mudah, pilihan jenis komponen beragam, perawatan mudah diperuntukkan bagi pasien pertama kali menggunakan prosesis. Bahan hard socket menggunakan resin dan fiberglass dan dilaminasi. Jika ada reaksi alergi, maka bahan hard socket dapat diganti dengan termoplastik PP atau PE. Silikon gel linear digunakan adalah silikon gel yang memang ditunjuk untuk pasien dengan peripheral vascular disease, di mana area lower limb dari pasien cenderung sensitif, dalam arti sulit memakai prostesis. Self suspensi yang digunakan adalah self suspension yang sudah termasuk dalam desain soket, yaitu PTBSD, di mana bagian supracondylar soket difungsikan sebagai suspense. Penggunaan dari gel linear juga memperkuat fungsi suspend prostesis. Saswood rubber, kondisi stump bagus, kekuatan otot juga bagus, jadi menurut kami bagus menggunakan Saswood rubber karena komponen kuat dan bisa digunakan di semua aktivitas tertentu untuk ibu rumah tangga. Skenario selanjutnya yaitu pasien ankle foot orthosis. Di sini ada data subjektif assessment. Pasien berinisialkan ZM, tempat tanggal lahir Sragen 21 Mei 1900 sekian, umur 8 tahun, jenis kelamin perempuan, berat badan 22 kg, tinggi badan 115 cm, alamat Pondok Miri Sragen, nomor telepon 085 sekian, pekerjaan pelajar SD, kondisi lingkungan datar, alat sebelumnya belum pernah menggunakan ortosis, pasien didiagnosa karena cerebral palsy. Kondisi umum pasien memiliki gangguan sensorik yang menurun dan gula darah yang kurang terkontrol. Pasien sudah menggunakan sepatu ortopedik tapi sudah kekecilan. Melakukan terapi rutin di fisioterapi, okupasi terapi, dan terapi bicara. Keluhan utama, pasien mengalami cerebral palsy saat usia 1 tahun. Tidak bisa berjalan dan masih dibantu dengan menggunakan kruk. Riwayat penyakit, pasien lahir dalam keadaan prematur 6 bulan. Deformitas cerebral palsy terlihat saat memasuki usia 1 tahun. Pada umur 1 tahun, pasien belum bisa tengkurap. Dan untuk keinginan pasien ingin dibuatkan alat yang bisa digunakan untuk beraktivitas. Pasien berharap bisa berjalan. Di sini ada data objective assessment. Pasien mengalami cerebral palsy. Untuk palpasi pada ankle mengalami spastik pada tungkai kanan dan kiri. Pada kaki kanan mengalami ankle valgus.
Pada kaki kiri mengalami varus flat foot dan adductus forefoot. Pada trunk posisi membungkuk. Pemeriksaan khusus, stabilitas positif, nyeri negatif, skar negatif, sensasi normal. Di bawah ini ada data ROM. Gerakan fleksi soundnya 130, deformitas 110 pasif, ekstensi 30-10 pasif, aduksi soundnya 20 dan deformitas 45, aduksi soundnya 45, deformitasnya 30. Untuk knee joint fleksinya soundnya 145, deformitas 145, ekstensi soundnya 5, deformitasnya 5. Untuk ankle foot dorsifleksi soundnya 15, deformitas 20, plantar fleksi 45, deformitas 40. Prescription yang cocok untuk Mr. ZM menggunakan posterior cell rigid AVO. Karena dari keterangan diketahui pasien mengalami cerebral palsy, pasien lahir prematur, tidak dapat berjalan tanpa bantuan kruk dan mengalami spastik pada ankle di tungkai kanan dan kiri. Dari bagian yang terkena tersebut termasuk ke dalam klasifikasi diplegia. Pasien mengalami adductus forefoot, maka tremor pada bagian forefootnya menutupi bagian medial head, metatarsal, dan toe. Di sebelah kiri terdapat gambar bentuk strap pada neutral position. Varus dan vagus correction menggunakan T-strap dan D-strap pada bagian ankle. Strap yang dipasang dari lateral ke arah metatarsal mengoreksi varus pada ankle, dan D-strap yang dipasang dari medial ke arah lateral untuk mengoreksi vagus pada ankle dan penambahan insole untuk flat foot pada kaki kiri. Cukup sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.